dan IKM Apui Kota Loksemawe. Ya, welcome back di 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, senang sekali teman Pro 2. Kita balik lagi nih di Berkah Ramadan, Ramadan jadi cuan teman Pro 2. Dan seperti biasanya kalau udah Ramadan jadi cuan, kita nggak sendiri nih di studio teman Pro 2 ya. Jadi udah ada Bang Rudi Purnama dan kita bakalan ngebahas terkait cuan dari kolam. Jadi bisnis ikan hias di bulan Ramadan teman Pro 2. Udah ada Bang Rudi Purnama, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Safwan. Gimana nih kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat kali Bang. Gimana puasanya Bang? Lancar? Lancar. Oke teman Pro 2, jadi beliau juga anggota APUI ya teman Pro 2, juga selaku owner RV Ikan Hias teman Pro 2. Nah jadi sebelum ini Bang, sebelum Syaf lebih dalam lagi ya terkait dengan tema-tema kita, mungkin boleh dikasih tahu dulu ke teman-teman Bang latar belakangnya Bang mungkin sama aktivitasnya Bang. Terima kasih banyak Bang Safwan. Saya Rudi Purnama. Kalau latar belakang saya seorang guru di SMK Negeri 6 Loksemawe. Nah, gurunya matematika tapi hobinya pelihara ikan. Oke. Saat ini kalau di sekolah saya jabatannya unit produksi atau UP, yang mana itu juga salah satu kita punya produksi barang, ada budidaya ikan hias di situ. Jadi nyambung lah. Nyambung ya Bang. Nah, Kalau untuk alamat saya beralamat di Tempuk Tengah, Lorong 4, Jalan Haji Tanah, Gang Baru. Oke. Berarti main-main beda lorong aja nih. Ya, sama Lorong 4 ya. Kan soalnya RRI juga di Tempuk Tengah ya Bang. Oke Bang Rudi, kalau untuk aktivitasnya selain menjadi guru nih dan juga mungkin menjadi owner RV Ikan Hias. Ya, kembali lagi ke ikan hiasnya. Nah, kalau untuk ikan hias, saya sudah berkecimpung di ikan hias itu dasarnya dari hobi itu dari SMP Bang. Oh dari SMP. Dari SMP kita pelihara ikan dulu itu ikan lele, lebih ke ikan konsumsinya. Jadi pasca sampai tahun 2010 karena harga pakan melonjak, baru saya beralih ke budidaya ikan hias. Nah, baru kita mulai sikit-sikit di situ sampai 2015 mulai kita bangun kolam pakai permanen lah, kolam beton. Nah, sampai dengan sekarang. Berarti awalnya itu ikan konsumsi ya. Ya. Terus merambahlah ke dunia ikan hias. Ini mungkin kalau ilmunya sendiri memang sudah dari awal Abang pelajari otodidak atau memang didapat dari mana kira-kira Bang? Nah, kalau kita belajar ilmunya pada dasarnya kita autodidak. Jadi belajar sendiri karena itu salah satu hobi saya. Nah, karena saya punya dua hobi, satu karate, satu lagi ikan hias. Nah, jadi banyak belajar, banyak baca buku, banyak eksperimen. Nah, sikit-sikit budidaya. Alhamdulillah jadi cuan. Alhamdulillah jadi cuan ya sampai sekarang alhamdulillah Bang ya. Tadi kan Abang bilang dari ikan untuk makan lah kita bilang kayak gitu, untuk konsumsi lah kita bilang. Terus merambah ke dunia ikan hias kan kayak gitu. Kira-kira untuk modalnya sendiri gimana nih Bang? Nah, berbicara untuk modal, kalau dasarnya sih pertama saya itu pelihara ikan moli ini dasarnya. Ikan moli ini itu dia gampang beranaknya. Jadi isinya kita istilahnya pelihara aja induknya, nanti dia langsung beranak nih. Enggak bertelur, langsung punya anak. Jadi satu jenis ikan moli itu indukan anaknya itu bisa sampai puluhan. Bahkan ada sekitaran 10 sampai 50 lah. Nah, dari tadi saya usaha kecil-kecilan nih, beli cuma 100.000 karena kalau grosir ikan moli ini 1.000 satu harganya Bang. Belilah 100.000 dulu itu di tetangga. Nah, kecil-kecil sampai banyak, sampai ribuan. Nah, nanti ada pemborong yang jual ke sekolah-sekolah tuh. Nah, pedagang sama kita. Minimal lebihnya 100 ekor, 200 ekor. Nah, jadi artinya kalau dibilang modal dari 100 ribuan lah.
Oke. Dari hobi sampai jadi jutaan. Berarti terus berkembang lagi ya, dikembangin lagi gitu ya bang. Ya. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin biasanya nih kan di fase-fase awal kita mulai merintis nih bang, pasti kan ada apa ya kita bilangnya tantangan lah kayak gitu, apalagi untuk ikan hias mungkin kayak gitu. Gimana sih bang kok bisa sampai sekarang bisa bertahan kayak gitu? Nah, Ada memang nggak tantangannya? apapun pekerjaan kita itu konsisten itu sulit bang. Nah, artinya apa? Pasar kita ini siapa? Oke. Nah, kalau kita jelas pasar yang kita sapa, insya Allah kita bisa mempertahankan usaha kita. Nah, karena kalau ikan hias kan pasarnya tuh lebih ke anak-anak bang. Oke. Artinya anak-anak yang di bawah umur 10 tahun, baru nanti orang dewasa yang memang penghobi. Oke. Nah, jadi pelan-pelan, artinya lambat laun orang itu kenal saya dulu tuh. Kalau Rudi itu yang jualan ikan hias, bukan Pak Guru. Nah, lebih dikenal duluan dikenal sebagai pengusaha ikan hias. Nah, kalau mau beli ikan hias, larinya ke Rudi gitu. Artinya kalau ditanya hambatan itulah tadi bang, konsisten mempertahankan usaha kita. Jangan begitu lagi sepi kita beralih ke usaha lain. Kita lihat dulu kenapa sih sepi, apa sih kurang dari saya, ikan apa sih yang harus saya kembangkan biar konsumen tuh lebih tertarik. Nah, barulah kita mulai ikan cupang, kita breeding, kita silang, ikan gupi juga gitu, kita silang dari yang merah bisa jadi merah putih, bisa jadi jenis strain baru. Nah, itu yang buat orang itu tertarik dengan jenis-jenis ikan. Jadi kalau ikan kita gitu terus, ya makanya enggak. Berarti tertarik. Harus berkembang juga ya bang ya. Oke. Ini menarik bang. Tadi abang juga sempat singgung awalnya mulai dari ikan moli. Nah, sekarang mungkin udah banyak nih jenis ikannya kayak gitu. Berarti itu semua awalnya abang beli mungkin indukannya dulu, terus di breeding gitu bang. Sekarang udah ada berapa jenis bang? Nah, kalau sekarang jenis moli juga banyak. Misalnya ada yang black, ada yang platinum, ada yang orange, ada yang marble. Itu di molinya aja. Baru satu ikan moli aja. Satu ikan. Nanti ada ikan gupi tuh. Ada yang full red, ada yang black gitu dia. Ada yang red dragon. Banyak jenisnya. Ada yang gold. Nah, nanti baru ikan jenis-jenis koki, ikan komen. Nah, ada ikan blue polar. Nah, banyak. Ada ikan glowfish kalau sekarang yang warna-warni itu. Iya. Kalau di abang sekarang kira-kira ada berapa jenis nih bang? Nah, yang saya sebutkan untuk tadi, semua yang saya sebutkan tadi itu alhamdulillah ada semua. Luar biasa teman produk. Jadi oke mengerti, jadi paham. Ini kan dari satu ikan aja kayak tadi kita bilang, katakanlah ikan moli, ada yang black moli dan segala macamnya. Ini abang breeding juga untuk dapet itu jenis itu atau gimana bang? Iya, kita breeding juga bang. Nanti yang memang keluar jenis-jenis strain baru itu kita pisah lagi. Misalnya waktu kita ternak nih jenis platinum nih bang. Jenis platinum ini nanti keluar dia yang macam warnanya yang black elektrik. Nah, ada dari 100 anak atau 200 anak keluar satu dia. Kita pisahin. Nanti keluar yang agak gold nih, moli gold. Kita pisahin lagi walaupun dia dua ekor. Kembangin sampai banyak. Sampai gennya itu kuat. Waktu keluar anaknya udah dia semua, nanti baru keluar satu yang nggak bagusnya. Paham. Berarti jadi tahu nih sekarang tahun berdua, karena kan kayaknya ya chef juga dulu sempat berada di masa kecil yang suka-suka ikan juga bang kayak gitu kan. Karena kan kita tahu kayaknya awalnya ada black molly, terus kayaknya makin banyak aja jenis ikan molly sekarang kayak gitu. Berarti seperti itu caranya ya bang, di breeding sehingga sampai gennya itu kuat. Pokoknya harus teliti itu teman berdua. Jadi kalian kalau mau berusaha dari awal kayak gitu, mungkin yang paling penting itu konsisten ya bang ya. Konsisten seperti Bang Rudi udah menjalani usahanya sekarang kayak gitu. Oke bang, kalau untuk gagal pernah nggak bang? Nah, kalau untuk gagal tuh sudah pasti ada bang. Untuk jadi sukses tuh butuh gagal. Artinya gagal itu juga bukan jadi membuat kita untuk berhenti berusaha, tapi jadikan itu sebagai pengalaman dan terus berkembang. Tetap terus bangkit. Karena apa?
saat kita ternak ikan kan nggak semua yang berhasil bang. Benar. Ada saat kita lagi ternak ikan tuh 5 pasang, 5 gagal. Apa sih ini faktornya? Kenapa sih ini? Apa sih yang membuat ikan kita itu nggak bisa beranak atau telurnya nggak netas? Nah, kadang-kadang kan karena kondisi cuaca ekstrim nih. Kita nggak tahu dengan suhu yang seberapa telur ikan tuh bisa nggak netas bang. Harus sedetail itu ya bang? Harus segitu. Jadi kita pindahkan, kita tutup dia. Kalau biasa kita di tempat terbuka, tempatnya harus kita tutup biar suhunya itu stabil. Oke, pernah nggak bang gagal sampai misalnya mungkin lebih dari 2 atau 3 kali? Itu udah pasti bang ada. Kenapa gagalnya tapi dalam breeding ikan ya. Gagal breeding ikan udah pasti ikan kita nggak ada nih, nggak ada stok bang. Nah tetap kita bertahan, kita coba lagi cari tahu apa yang membuat kita gagal tadi. Nah kita ulang 4 kali 5 kali baru dapat ilmunya. Oh ini rupanya yang buat kita gagal. Nah gitu teman Pro 2, berarti nggak cuman sekali 2 kali, bahkan sampai 5 kali kadang-kadang baru berhasil ya bang. Dan itu pun mungkin perlu kedepannya juga perlu dipelajari lagi ya bang, supaya lebih konsisten dan lebih oke lagi lah seperti itu. Karena Syah pribadi juga pernah nih bang, ya namanya anak laki-laki ya bang kayak gitu. Pernah juga coba-coba breeding ikan cupang kayak gitu bang, tapi hasilnya nggak ada kayak gitu. Telurnya ada, anaknya ada. Awalnya kecil-kecil masih ada tuh bang kan. Kita perhatiin gitu kan. Ya kita kan ilmunya cuman dari dengar-dengar teman misalnya kayak gitu bang. Oke, jadi kita breeding. Terus nanti kelihatan nih anaknya, burayaknya bang kecil-kecil kayak gitu. Tapi selang 2 minggu nanti hilang. Ini mungkin ada tipsnya kalau kalian mau belajar boleh ke Bang Rudi. Gitu. Oke Bang, ini kita singgung sedikit terkait dengan bulan Ramadan. Kira-kira kalau di bulan Ramadan ini ikan apa sih Bang yang laris? Kalau untuk di bulan Ramadan, kalau untuk penjualan ikan kita masih stabil aja nih, sama seperti hari-hari biasanya. Nah yang kalau enak laku itu tetap ikan moli. Kenapa? Karena memang harganya murah. Itu harga yang memang enak dibeli sama anak-anak bang. Nah jadi dia kalau ikan ini variasi nih, beda-beda harga dia bang. Nah kalau yang lakunya itu lebih enak emang ke moli, glowfish, pokoknya yang ikan harganya di bawah 10.000. Nah nanti muncaknya kalau di kami peternak ikan ini itu pasca mau lebaran bang. Orang udah PO bang 2 hari sebelum lebaran ya saya ikan ini 300 ekor, ikan itu 500 ekor. Nah nanti kita siapin. Nah gitu bang. Berarti ketika mau menuju lebaran ini ya, 2 atau 3 hari lagi mau lebaran, itu udah mulai. Biasanya ikan apa tuh bang? Ikan yang udah bang sebutin tadi? Itu karena memang kalau yang jual tuh memang dia harus bermacam jenis ikan, nggak bisa satu ikan yang kita jual. Benar. Ya kalau satu jenis saja orang juga kurang tertarik ya bang ya. Oke. Berarti jenis itulah kalau di Ramadan. Mungkin ada ini bang, perlakuan yang berbeda mungkin, atau ketika perawatannya mungkin di luar bulan Ramadan mungkin harus seperti ini atau sama aja bang di bulan-bulan lainnya juga sama. Kalau untuk perawatan ikan pada dasarnya tuh dia semuanya sama. Kalau kita mau rawat ikan yang harus kita rawat itu airnya dulu bang. Nah, karena seperti kita juga bang, kalau kita tinggal di lingkungan bersih kita pasti sehat. Iya benar. Nah, ikan itu juga kalau airnya bersih pasti ikannya sehat. Dan cepat besar pastinya. Oke bang, kalau untuk pasar sendiri bang, mungkin abang sekarang karena udah menjadi inilah kita bilang usahanya udah alhamdulillah lah sekarang kayak gitu. Mungkin kalau dulu juga pengalaman pribadi abang kayak gitu di bulan Ramadan itu pasarnya kan mungkin lebih banyak orang jualan takjil kayak gitu bang daripada ikan gitu. Ada nggak kira-kira pasarnya kalau untuk di bulan Ramadan? Mungkin di sekolah ada. Kalau untuk di yang biasa ambil ikan sama kita tuh ada Bang Din tuh yang jualannya di simpang apa tuh ya, di Jalan Gudang. Nah itu juga salah satu pelanggan yang belanja ikan sama kita. Nah kemudian saya malah banyaknya lebih ke kirim-kirim bang. Ada kirim ke Banda Aceh, Biren, Sigli. Ada beberapa tempat memang yang udah langganan dari dulu sama kita dan sampai dengan sekarang. Berarti pasarnya tetap ada ya bang, walaupun yang seperti kita lihat kan biasanya orang jual makanan kayak gitu di bulan Ramadan bang. Tetapi ikan ini tetap ada nih teman Pro 2 gitu.
Karena memang ya apalagi mungkin mereka yang tetap konsisten kan Bang, seperti yang Abang bilang juga, mereka ya mau puasa mereka tetap jualan lah kayak gitu tahun 22. Nah, oke, menarik Bang. Ini tadi Abang singgung juga sampai pernah maksudnya lebih banyak mungkin yang Abang kirim-kirim ke luar kota, maksudnya pembelinya dari luar kota lah kayak gitu kita bilang. Let's say kita bilang Sigli mungkin Banda gitu. Ini tahunya dari mana Bang kira-kira? Dari media sosial. Kalau sekarang kan kita pasarnya lebih ke untuk promosi ke TikTok, Facebook, benar. dan macam-macam lah. Kalau sekarang kan lebih ke medsos. Oke. Jadi Berarti via telepon kita kirim, kasih nampak ikannya, kita spill. Ini barangnya. Ini kalau yang pembeli baru yang belum paham nih, Bang spill dong ikan ini ada nggak? Oh ada Bang. Tunggu, kita kasih nampak ikannya. Ini barangnya, oke. Transfer duit, kita kirim ikan. Berarti udah merambah ke dunia sosial media juga ya Bang. Kalau untuk live sendiri gimana Bang? Pernah nggak Bang coba? Kalau live saya jarang Bang. Berarti cuman posting aja. Karena gini, waktu tadi karena kan saya ada kegiatan lain, tapi sebelumnya saya sering live. Jual dulu bahkan ada di Shopee. Cuman kalau di Shopee kan jual barang hidup agak susah sekarang Bang. Iya benar. Udah makin ribet ya Bang. Oke, berarti udah merambah ke dunia sosial media juga kayak gitu ya. Berarti diposting ya Bang? Dari media sosial. Iya. Setiap ikan kita yang udah ready kita posting. Misal bulan ini kita lagi panen misalnya ikan gupi gold nih. Udah ready nih, ada sekitar 1.000 ekor. Kita posting ikan gupi ready gitu. Nah, nanti yang memang udah biasa pelanggan langsung WA, Bang saya ikan ini 200 ya, ikan ini. Biasanya dari mana nih Bang? Dari Instagram kah? Atau ada TikTok? Saya IG, Facebook, TikTok. Boleh dikasih tahu Bang, biar mungkin teman-teman biar tahu juga. Ya kalau di IG itu ARV ikan hias juga, ARV ikan hias Loks Mawe. Kalau Facebooknya Rudy ikan hias. Kalau TikToknya juga sama RV ikan hias. Nah jadi itu teman Pro 2, kalau kalian mungkin udah kepikiran kayak gitu kan, bisa nih kayaknya memulai mengikuti jejak Bang Rudy gitu. Bisa nih sharing-sharing dengan Bang Rudy melalui TikToknya, mungkin melalui Facebooknya, dan juga mungkin Instagramnya teman Pro 2 kayak gitu. Kita bicara terkait dengan pasar Bang. Pasar tadi Abang bilang kan anak-anak. Kalau untuk yang memang pembeli serius, katakanlah seperti kolektor dan segala macamnya, kira-kira ada juga nggak Bang? Ada, itu kan masuk ke penghobi Bang tadi. Memang ada beberapa penghobi itu yang memang dia peliharanya tuh memang untuk hobi, untuk memang cantik di akuarium. Jadi ada memang khusus pembeli kayak Abang bilang tadi, itu kolektor yang memang cari ikan-ikan yang berkelas, yang super. Artinya yang super kan sudah pasti indukan Bang. Memang ikan yang udah kita pilih untuk mengeluarkan jenis-jenis ikan yang bagus. Nah, kita tanam padi aja masih tumbuh rumput Bang. Tanam rumput mungkin tumbuh padi. Ikan gitu juga ada Bang. Jadi kita ambil ikan yang memang kualitas indukan yang memang udah super. Nah, ikan itu yang banyak diincar sama kolektor-kolektor. Nah, memang cantik dia. Berarti dari jenisnya mungkin apakah mungkin yang langka Bang biasanya kayak gitu, atau mungkin memang yang ya seperti Abang bilang tadi lah yang indukan, atau memang seperti yang langka ada mungkin kira-kira Bang? Kalau untuk langka kita nggak ada sih. Kalau dibilang langka tergantung penghobi tadi Bang. Dia suka pelihara ikan predator atau memang ke ikan hias yang normal lah, untuk cantik. Kalau predator kan nggak semua orang mau. Terus kalau tempat kita pasar ikan predator tuh memang kurang. Ya benar. Nah, kurangnya apa? Berat di ongkos kasih makannya Bang. Jadi kan dia harus makannya tuh pakan hidup. Kalau predator kebanyakan pakan hidup ya. Jadi kalau dia kasih pakan yang nggak hidup, kualitas ikannya berkurang. Gitu dia, warnanya nggak ngecas, atau postur badannya kurang sempurna. Berarti berpengaruh ya Bang, dari pakannya juga berpengaruh. Makanan bergizi lah Bang. Seperti manusia juga ya Bang, harus bergizi. Kalau nggak bergizi ya kita jadi lemes. Bang, untuk di bulan Ramadan sendiri kira-kira ada strategi khusus nggak untuk meningkatkan penjualan, atau memang ya udah sama aja dengan hari-hari biasa? Kalau saya sih di bulan Ramadan
lebih ke posting ikannya aja. Jadi ikan-ikan baru udah mulai saya posting persiapan tadi bang, pasca lebaran. Nah, jadi orang udah mulai lihat nih jenis-jenis ikan apa yang udah ready kita. Benar. Udah mulai PO tambang saya, kayak saya bilang tadi persiapan. Nah, lebih ke situ aja. Terus kalau lagi gini kan kita lebih banyak waktu untuk ngebreed bang. Kita lagi ngebreeding nih persiapan. Oke. Kira-kira berapa lama tuh bang? Kalau tergantung jenis ikannya kah? Ya tergantung jenis ikan. Kalau kayak ikan moli kan dia bisa beranak tuh pasca seminggu sampai 2 minggu tuh. Kalau ikan cupang kan kita ternaknya kan dia pakai siklus bang. Jadi misalnya bulan ini kita ternaknya 20 atau 30 ekor. 30 pasang lah kita bilang. Nanti bulan depan gitu juga. Nah, kalau kita sekalian berat di umpannya bang. Nah, mumpung paret juga banyak ditutup sekarang bang. Cari umpan susah. Oke. Oh, berarti harus cari pakan yang itu juga ya, bang, yang bagus pakan juga hidup. ya. Pakan hidup. Kayak kutu air. Walaupun kita bisa pakai Artemia, tapi kan berat. Dengan kondisi harga kita jual grosir. Itu berat kalau kita pakai Artemia khusus dia bang, seperti kutu air lah dia tuh. Artemia namanya. Yang kita ternak pakai air asin ya atau air laut. Dia bisa diternak juga ya bang, Artemia ya. Enggak, dia memang dia cangkang. Kita taruh air asin sama aerator, baru dia netas 1-2 kali 24 jam. Nanti dia semakin banyak kayak gitu ya bang. Itulah yang dijadiin pakan ikan cupang. Iya, atau khusus ikan buraya ikan cupang. Kalau udah gede kan kita udah bisa kasih makan jentik bang. Jentik atau pelet yang halus-halus. Oh iya, luar biasa ternyata nih secara nggak langsung. Nah itu tuh teman Pro 2 memang ada kunci-kuncinya tersendiri dia teman Pro 2. Memang harus kalian dalami dan harus kalian pelajari teman Pro 2 dan harus gagal dulu seperti kata Bang Rudi tadi. Gagal itu pasti teman Pro 2. Jadi ya mau nggak mau. Karena bang sekarang kalau kita lihat generasi muda sekarang kayaknya banyak yang udah memulai UMKM, usaha segala macam usaha udah dijalanin. Cuman konsistennya ini kurang bang, kayak gitu. Kalau dari kacamata bang sendiri gimana sih dari sudut pandang bang sendiri? Inilah yang namanya jiwa muda ya, masih panas-panas. Artinya di mana yang banyak peluang cuannya kita kadang terkecoh. Jadi usaha ini banyak dapat duitnya, padahal enggak segitunya juga. Kadang orang yang sudah melalui usaha yang udah maju tuh jatuh bangunnya udah dia rasakan berkali-kali. Nah, enggak seperti yang pandangan orang tadi bang. Jangan lihat kita saat kita sudah sukses. Lihatlah kita di prosesnya kondisi di proses kita tadi. Dari hal kecil sampai jadi hal-hal yang besar. Nah, kebanyakan tipnya sih itu konsisten, terima kritik. Nah, insya Allah kita maju. Kritiknya apa? Kalau kadang gini kita tanya sama kawan. Dari dagangan aku sih apa sih yang kurang saat ini? Nah, tolong dong kasih tahu mungkin pelayanan atau apa. Kalau kan kawan dekat kan pasti tahu. Kurangnya kayaknya bagusnya gini Ruth. Nah, duduk kami sesama pecinta ikan. Bagusnya gini Ruth. Nah, gini Bang. Kita terima. Harus sharing-sharing juga harus sharing-sharing. Nah, jadi mempertahankan apa yang udah kita kerjakan. Dan jadilah ahli di bidang yang udah kita kerjakan bang. Nah, menurut saya seperti itu. Jangan semua mau dicaplok-caplok ya. Kalau ikan hias aja nih. Jangan ke makanan atau minuman. Gitu ya, fokus. Harus fokus dia gitu. Ciptakan tuh kalau emang udah minum, buatlah dia lebih enak dari orang lain. Berarti fokus mengembangkan itu ya bang. Apa yang sudah kita fokuskan itu gitu. Karena kan bang seperti yang kita bilang tadi, orang kadang-kadang nggak ngelihat prosesnya nih. Yang dilihat sama orang ketika udah jadi nih kan, kayak abang lah misalnya kayak gitu. Udah seperti sekarang ini, udah ada di titik yang seperti sekarang, orang ngelihatnya wah luar biasa Bang Rudi bisa kayak gini, kayaknya aku pengen juga. Cuman kan seperti yang abang udah ceritain tadi, prosesnya kan banyak nih, bahkan sampai gagal 3-4 kali 5 kali bahkan kayak gitu. Berarti memang harus kayak gitu teman berdua, gagal itu pasti. Kalau kita ngomongin tadi strategi ya bang, ada nggak mungkin selain abang posting-posting di media sosial, mungkin ada promo harga, mungkin ada bundlingnya juga mungkin gitu, ada nggak kira-kira? Itu bang? Udah pasti. Misalnya gini bang, kalau yang beli banyak pasti kita kasih lebih juga banyak bang. Artinya
oke. dengan harga yang sama tapi barang kita lebihkan. Ya, kalau memang yang sudah pelanggan-pelanggan yang Tetap. biasa ambil sama kita, jangan lupa lebihnya gampang tuh Bang. Oke. Jadi, Berarti harus ada seperti itu juga harus ya ada. Bang. Ya, karena Harus itu ada juga kelanjutan. cara kita menjaga pelanggan juga Pelanggan, ya Bang kayak betul gitu. kali Bang Safwan. Memang jaga pelanggan itu rada-rada sulit Bang. Oh, Karena oke. kan kita harus sesuaikan sama maunya dia. Dan dia kan juga harus beli barang sama kita bagaimana yang maunya konsumen. Iya. Jadi kan dia jaga konsumen, kita jaga dia. Oke. Maka kita sama-sama dijaga Bang. Iya, sama-sama menjaga ya Iya. Bang ya. Oke. Sedikit Bang terkait dengan tadi juga Abang bilang Abang kirim-kirim keluar kota juga. Iya. Kalau untuk pengiriman sendiri Bang, kira-kira gimana sih? Mulai dari cara packingnya mungkin, terus pengiriman yang dipilih mungkin supaya ikannya sampai dengan selamat. Ya, oke, kayak yang saya bilang tadi, kalau untuk ikan sebelum kita kirim kan kita spill dulu nih. Ini ikannya udah oke. Untuk pemakingan biasa untuk 100 ekor ikan itu kita pakai packingan ukuran packing 5 kilo Bang. Isi oksigen, Oke. baru kita kotakin atau kita cuma ikat sama plastik aja. Ya. Baru kita bawa ke loket. Dari loket, misal Lok Semawe kita di sini, nanti di Banda Aceh dia ambil loket di Banda Aceh. Misal pakai HIS kita kirim. Oh, oke. Kita kirim malam, ambilnya pagi. Oh, Karena kan kalau ikan ini dia rentan kalau kita kirimnya panas Bang. Kondisi cuaca. Iya. Kalau mobil HIS kan udah hasil. Iya. Tapi kalau kita kirim kadang ada mobil-mobil yang dikirimnya pakai mobil L300 lama, itu rentang ikannya Bang. Kadang-kadang ada yang mati setengah karena kondisi ekstrim panas sekali. Nah, Apalagi mungkin ditaruh di bawah ya Bang kayak gitu dekat dengan mesin misalnya itu gitu. gak pengalaman Bang. Pernah pengalaman kayak gitu Bang? Pernah gitu gak Bang? Kadang-kadang kita kirim kayak tadi matikan karena kita model kalau mati saya ganti Bang. Oke. Ganti setengah kita mati setengah kita ganti setengah. Oke. Segitulah kita menjaga pelanggan. Luar biasa. Harus seperti itu ya berarti Bang ya. Oke. Kalau guncangan sendiri Bang mungkin di jalan itu berpengaruh nggak untuk ikan? Kalau untuk guncangan nggak terlalu pengaruh Bang. Yang paling ngaruh tadi memang suhu. Suhu Bang. Kadang-kadang saya kalau kirim siang, kadang ada konsumen itu memang dia mintanya harus sampai ikan ini malam, jangan dikirim malam sampai pagi. Saya taruh es batu Bang di dalam packingan ikan saya. Supaya jadi udah saya taruh ikannya, ambil es batu yang masih dalam plastik tuh, yang ukuran es batu sedang tuh, saya isi tuh dalam air. Ikannya nggak akan mati. Jadi untuk menstabilkan suhu air tadi. Jadi dalam tuh sejuk terus dia. Karena kita ada musim kemarau kan Bang. Jadi nyampe ikan udah aman dia. Berarti ini berpengaruh juga ya Bang. Sampai segitunya harus kita jaga pelanggan ya. Terus juga harus kita kayak tadi lah, Syafwan baru dengar didapat dari Abang kayaknya ikan dikasih es kayak gitu. Berarti kan harus sampai segitunya kita putar otak nih Bang supaya ya ikannya juga sampai dengan selamat kayak gitu kan. Wah, luar biasa nih Bang. Berdua. Memang kayaknya banyak nih ilmunya harus kalian. Pokoknya bagi kawan-kawan atau adik-adik yang masih pingin bergerak di usaha ikan hias itu boleh main-main ke rumah. Search aja kalau di Google Map tuh boleh ikan hias Sukmawe, insyaallah ke RV ikan hias juga jatuhnya. Oke. Berarti kalau dari media sosial ini menurut udah berapa lama nih Bang jualan melalui mungkin media sosial? Dari 2015 lah tuh. 2015. Kalau dari medsos sampai sekarang. Pertama kan Facebook, baru viral-viral ke TikTok, IG. Pelan-pelan lah. Oke, sampai sekarang berarti ya Bang. Sampai sekarang lah. Berarti udah cukup lama juga ya. Kira-kira ini berpengaruh nggak Bang untuk penjualan dan segala macamnya? Kalau dibilang pengaruh, luar biasa pengaruh sih sebenarnya Bang. Memang ajang kalau kita bilang lahan promosinya kan anak-anak zaman sekarang kan semua gadget Bang. Iya. Semua main HP. Benar. Nggak bisa hidup tanpa HP lah zaman sekarang ya kan. Iya. Macam udah jadi kebutuhan pokok macam listrik dah. Nah, artinya setiap medsos itu ya macam-macam lah dia kan. Nah, lebih ke kalau untuk promosi udah lebih luar biasa ke situ Bang. Daripada kita pasang pamflet aja di depan toko atau depan jalan. Kan nggak tahu kita Bang dalam kampung. Iya, benar. Tapi dengan medsos tadi, dengan
orang puas sama Iya. servis kita tadi, Iya. beli ikan sama kita, barulah berkembang. Oke, berarti cukup berdampak juga ya Bang. Luar biasa. Media sosial kayak gitu ya, karena mungkin memang pun sekarang eranya udah bergeser ke era digital Iya, ya Bang ya. betul, Bang. Jadi mau nggak mau kita juga harus mendigitalkan usaha kita Betul kali, gitu. Bang. Harus ikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga harus menyesuaikan nih teman Pro 2. Mungkin kalau kalian mungkin jualan minuman atau jualan makanan, cuman kan kalau minuman dan makanan kan kita sering tuh lihat di media Iya, sosial kan betul. Bang. Betul, Ya ikan juga beberapa kali Safwan pernah temuin juga ada di Muncul media ya. sosial. Ada di media sosial kayak gitu. Cuman kan lebih ini ya Bang, harus lebih kita fokuskan mungkin seperti Iya. itu supaya ya seperti kayak Bang bilang tadi lah, oh ini persiapan buat lebaran jadi udah mulai posting dari sekarang Iya, gitu. Harus betul. gitu temen Pro 2. Kalau enggak ya kalau ngomongin omset sendiri Bang, kira-kira per tahunnya. Kalau dibilang per tahun, per hari lah nih kita kira. Oke, boleh. Kalau rata-rata per hari paling sedikit nih Bang ya. 50.000, 100.000 tuh ada Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling sedikit Bang. Setiap kalau, hari. Iya, tapi kalau bulanan tahunan dah hitung-hitunglah sendiri Bang. Rahasia. Nah, berarti gitu dia teman Pro 2. Rahasia Kalian perusahaan ya. kali aja sendiri gitu ya. Iya. Kali aja sendiri kalau per hari 100 nggak kemana lah Bang. Iya, Alhamdulillah lah kayak gitu. Iya. Oke Bang, kalau kita tahu kan seperti yang Abang bilang, ikan moli ini termasuk ikan yang murah kayak gitu kan. Ada beberapa jenis juga ikan yang murah kayak gitu. Dan mungkin pelanggan lebih nyari ikan ini kayak gitu. Mereka juga mudah belinya kayak gitu karena Iya, ikannya betul. murah gitu. Iya. Untuk menentukan harga ini gimana Bang supaya juga nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi tetap bersaing gitu, tetap kompetitif. Oke, untuk itu kan kita punya komunitas juga Bang. Di Loksmawe juga kita punya komunitas ikan hias. Oke. Jadi kita juga ada kumpul-kumpul atau untuk menentukan harga berbagai jenis ikan. Jadi kami nggak bersaing sesama kami petani ikan. Jadi Oke. kami kalau saya kadang, saya nggak cukup ikan ini, nanti telepon kawan, Bang ada ikan ini nggak? Aku nggak cukup 100 ekor. Nah, jadi dengan harga yang sama saya ambil tempat beliau, kalau 1.000, kalau 2.000 gitu juga. Nanti beliau juga jualnya kalau yang 1.000 tadi bisa kadang harganya 3.000, Oke. kadang 2.000. Iya. Stabil jadi ikan yang kita Bang. Jadi secara nggak langsung juga ini juga ya berbagi rezeki juga ya Bang. Iya, berbagi. Berbagi rezeki juga secara nggak langsung gitu teman berdua. Dan berarti komunitas ini berpengaruh nggak sih Bang untuk usaha? Cukup, kalau kita bilang pengaruh cukup berpengaruh sih Bang. Karena makin banyak, makin berkumpul komunitas kan, orang-orang baru kan juga makin penasaran nih, ada apa sih komunitas itu? Nah, apa sih yang dikerjakan? Nah, Oke. tuh. Dan pun misalnya kita bilang lah kayak gitu, karena kan komunitas ini membantu juga seperti yang Abang bilang tadi, sharing-sharing di situ ya Bang ya. Oh gitu. Berbagi ilmu, berbagi rezeki, kayak saya bilang tadi Bang. Iya. Nggak cukup si A bisa ambil tempat si B. Dengan kualitas ikan yang sama, dengan harga yang sama, Oke. dengan penjualan yang sama kami Bang. Bisa berbagi pengalaman juga di situ ya Bang. Iya. Seperti yang Abang bilang tadi ya, sharing-sharing kayaknya lebih bagus kayak gini Ruth misalnya, harus diginiin Ruth gitu. Berarti cara nggak langsung teman Pro 2 kalau kalian memulai usaha, kalian nggak boleh jadi orang introvert teman Pro 2. Karena organisasi ini penting teman Pro 2 kayak gitu. Terus secara nggak langsung inilah ada pengaruhnya untuk usaha kalian kayak gitu teman Pro 2. Ada ilmu di sana, sharing-sharing di sana gitu teman Pro 2. Kalau untuk selain beberapa hal yang udah Abang sebutin tadi, untuk menjaga kepercayaan konsumen, ada lagi nggak Bang? Selain seperti yang udah Abang bilang tadi deh. Kayaknya sih enggak ya, karena kalau jaga konsumen kayak saya bilang tadi aja. Artinya kita harus sesuaikan ikan atau pesanan yang seperti dia mau. Nah, itu aja harus kita jaga. Dengan kualitas kayak saya bilang tadi. Kalau memang ikan yang nggak ada, saya bilang nggak ada. Bang nggak ada, ikannya agak kecilan. Saya kasih lebih sedikit gimana? Oke Pak. Nah, harus gitu Bang. Oke. Berarti harus sampai segitunya kita menjaga ya Bang kayak gitu. Karena mungkin mereka juga
ngelihat kayak gitu. Kalau otomatis ketika mereka puas, mereka akan balik lagi ke kita Iya, ya Bang, kayak betul, gitu. Bang. Jadi karena ini berpengaruh sekali Bang kayak gitu Iya. untuk generasi muda. Kadang kan karena generasi muda ini seperti Bang bilang tadi masih panas-panasnya. Kadang untuk menjaga customer juga atau pelanggan gitu, kadang-kadang ya udah masih banyak kok pelanggan lain Yang kayak lain, gitu. ya. Kita nggak boleh kayak Nggak gitu. boleh gitu. Walaupun yang belinya Rp1.000 pun tetap harus kita layani, Bang. Nah, segitulah kita. Sama seperti yang ini Bang. Saya penasaran juga. Kan Abang bilang ikannya ini Bang, kita spill dulu kayak gitu. Mungkin kejujuran itu juga dilihat, iya nggak sih Bang? Misalnya ikan yang sama nih memang benar-benar ikan yang kita spill itu yang kita kirim gitu. Iya. Memang seperti itu. Kadang gini, ada pelanggan-pelanggan baru, Bang. Dia kan nggak tahu jenis ikan. Nah, kadang saya bilang, Bang, Abang cari ikan apa? Saya juga kurang tahu, Bang, ikannya ikan apa. Nah, berarti Abang ini saya kirim TikTok saya, Abang lihat aja ikan yang di sini. Oke. Nah, nanti kalau memang ikannya cocok, Abang kirim ikan yang mana. Kalau ikan ini kadang ini ikannya sudah laku, Bang. Tapi jenisnya kan sama. Ya kita cari lah yang agak sama-sama mirip-mirip. Gak mungkin Abang minta ikan itu saya jual. Oke, menarik. Jadi harus sampai memang segitunya lah. Dengan juga semua jatuh bangunnya Bang Rudi udah ngerasain nih temen Pro 2. Jadi secara nggak langsung media sosial juga beliau udah merambah. Bahkan dulunya ikan konsumsi, terus sekarang jadi ikan hias dan segala. Kalau ikan konsumsi sampai sekarang masih Bang? Kalau untuk ikan konsumsi saya sekarang udah beralih ke udang faname, Bang. Jadi saya ada kolam yang diameter 6, kolam bundar. Jadikan kolam vlog, saya pelihara udang faname. Itu mulai dari tahun 2024 kemarin, Bang. 2024. Sampai sekarang ya Bang? Sampai sekarang. Gimana nih kalau untuk untungnya sendiri Bang? Alhamdulillah kah? Alhamdulillah, Bang. Maksudnya gini, sebelum itu jadi pasar yang untuk menjadikan itu rezeki buat saya, yang pertama saya itu jadi ketahanan pangan saya dulu, Bang. Jadi kalau pengen makan sarapan pagi tinggal sawo aja, Bang. Iya. Sawo, udangnya goreng. Iya. Sekurang-kurangnya udah ketahanan pangan nih. Iya. Oke, tapi berarti pelan-pelan mungkin Bang ya. Pelan-pelan. Nanti pasti bakal berkembang lagi ya. Masih untuk itu konsumen saya tuh masih guru-guru yang atau tetangga-tangga sekitar saya. Masih orang terdekat lah kita bilang. Iya. Oke. Karena memang ya mungkin juga dari segi kalau udang faname sendiri gimana sih Bang untuk merawatnya? Susah, sulit atau enggak gimana? Kalau dibilang susah sih enggak ya. Itu gini, tergantung kesiapan kita, Bang. Jadi kalau kayak udang faname ini kan suhu air itu harus kita jaga. Habis itu harus memang pakai vlog kita, Bang, bakteri vlog. Nggak bisa langsung kita isi udang, isi air, isi udang enggak. Jadi siapkan dulu bakteri vlognya, udah jadi baru kita campak bibit. Terkadang orang salah tentang kolam bundar itu, asal udah kolam bundar katanya udah kolam vlog. Bukan. Kolam bundar itu kolam bundar. Yang jadi vlog itu bakterinya. Jadi harus kita siapkan bakteri vlognya dengan starternya, ada campuran-campuran bahannya. Baru jadi dia seminggu baru kita campak bahan. Seperti itu. Oke, kalau untuk air sendiri Bang? Untuk airnya kita pakai air asin. Nah, kalau untuk air asin khususnya kalau daerah Banda Sakti itu kalau kita bor sekitaran 20 meter ke bawah itu insya Allah udah dapat asin. Cuman caranya ya kita ukur dulu kadar asin. Jadi kadar asin untuk udang ini bagusnya tuh sekitaran 20 dia. Nah, kalau air laut tuh asinnya 28 lah salinitasnya. Nah, kalau kita dapat air asinnya 20 tuh udah mantap. Udangnya cepat besar, Bang. Nggak butuh tambahan bahan-bahan lain yang banyak menghabiskan modal kita. Berarti sampai di riset harus kayak gitu juga, eksperimen juga ya? Eksperimen juga, Bang. Saya juga eksperimen, maksudnya otodidak juga. Makanya sebelum saya itu saya pasarkan secara umum, itu jadi ketahanan pangan saya dulu. Saya usah sikit-sikit, taruh bibit dulu 5.000 ekor. Panen 100 kilo. Kalau bibit sendiri dibeli ya, Bang? Ya gimana? Kalau udang dari ini bibitnya kita beli. Kalau bibit kita beli di daerah Bungkah, Bang.
Ada kawan juga yang bergerak di bidang itu. Jadi kita telepon aja beliau, nanti beliau antar ke rumah sambil main-main. Oh, seperti itu ya Bang ya. Dari kawan ke kawan juga ya Dari Bang. kawan-kawan. Oh, oke. Itulah enaknya kita ada komunitas, Pak. Penting kan, makanya teman-teman harus kalian harus punya komunitas. Jadi kalian bisa tukar pikiran di sana kayak gitu. Oke Bang, sekarang kan di bulan Ramadan kayak gitu kita bilang. Ya kita berharap juga di bulan ini kita nggak melupakan ibadah-ibadah kita kayak gitu pasti. ya kan Bang. Gimana sih Bang cara mengatur, mungkin ada cara memanagenya Abang supaya ibadah juga tetap berjalan dan aktivitas-aktivitas lainnya juga tetap berjalan. Oke, kalau untuk itu Bang, memang kami atau saya lah pribadi nih yang selaku memang pemelihara ikan. Habis subuh tuh sudah nggak tidur lagi Bang. Habis subuh kita udah mulai kasih makan ikan. Pasca kadang ya saya main paret Bang. Main paret artinya saya cari jentik Bang. Ya karena untuk pakan ya Bang. Iya, untuk pakan ikan-ikan tertentu kan. Nah, habis itu habis kasih makan ikan sekitar jam 6 sampai setengah 7 udah mulai mandi, udah aktivitas seperti biasa ya. Sampai siang nanti kalau di rumah saya udah ada istri kasih makan siang. Itu sore nanti baru udah ada saya lagi kan. Terus pulang kerja baru kasih makan ikan lagi segala macam, merawat, ganti air. Oke. Jadi ya ini juga udah dijadwalkan lah kayak gitu ya Bang. Jadi kayak ibadahnya mungkin juga bisa terlaksana nih kayak gitu, malam mungkin udah bisa sholat tarawih ya kayak gitu Bang. Puasanya juga sambil dijalani terus gitu teman berdua. Oke, Bang, ada nggak pesan mungkin untuk generasi muda yang mau memulai lah kayak gitu kira-kira? Oke, kalau dari saya kepada pemuda-pemuda yang mau melakukan atau mau mulai usaha, yang pertama itu jangan pernah takut gagal. Nah, artinya gagal itu udah pasti. Untuk menjadi orang yang hebat kita butuh gagal, karena gagal tuh jadi pengalaman pribadi kita yang akan menunjang kita tidak melakukan kesalahan yang sama di untuk kemudian dua hari. kalinya atau selanjutnya. Nah, kemudian jangan terlalu membandingin diri kita dengan orang lain atau usaha kita sama usaha orang lain. Cukup membandingin diri kita dengan diri kita di masa lalu. Artinya kalau kita membandingin usaha kita, dia enak, ayahnya bla 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 atau ayahnya CEO, sekarang bahasa kerennya. Nah, jangan membandingin itu. Jadi bandingin kita ini maju nggak dengan diri kita yang lalu. Kalau minggu ini kita udah punya uang di kantong 100.000, di dulu minggu lalu lah kita bilang masih 50.000, sekarang 100.000, kita sudah mulai maju Pak. Iya benar. Jangan terlalu kita mandang ke orang lain dulu, cukup memandang diri kita sama diri kita di masa lalu aja Bang. Berarti gitu ya Bang. Untuk itu pesannya didengerin generasi muda. Karena kalian kan biasanya ya karena kan seperti yang kita omongin tadi Bang, generasi muda masih panas-panasnya, jadi kayak semua usaha kayaknya nih boleh, nih bisa segala macam gitu teman berdua. Jadi ya pada intinya kalian harus juga melihat prosesnya, jangan hanya melihat hasilnya kayak gitu. Mereka atau seperti Bang Rudi juga udah merasakan jatuh bangun yang luar biasa juga kayak gitu. Terus ilmunya juga harus digali terus, mau nggak mau kalian harus pelajari terus dan tetap harus fokus ya Bang. Satu aja kayak gitu. Jangan ke yang lain-lain. Kalau kalian udah di ikan aja gitu. Artinya jadilah ahli di bidang kita Bang. Kalau udah ahli nanti baru kembangkan kemana lagi mau ditambah atau apa usahanya. Nah, seperti sama pengalaman ya Bang, jadikan itu guru kita, guru terbaik kita. Memang nggak salah lagi Bang, udah luar biasa. Oke Bang, terima kasih udah mau diundang di RRI Pro 2 Bang. Udah sharing-sharing juga, semoga usahanya lancar, Abang juga sehat-sehat dan juga semoga segala sesuatu hal yang kita lakukan dilancarkan, diberi kemudahan dan juga hal-hal yang baik terus menyertai kita ya Bang. Terima kasih banyak Bang Safwan. Iya, sama-sama Bang. Terima kasih banyak juga kepada Pro 2 dari luar biasa programnya. Dan terutama terima kasih banyak kepada Apuy. Kepada Apuy juga benar. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman Pro 2 ya, bincang-bincang kita di Ramadan Jadi Cuan edisi kali ini teman Pro 2. So, teman Pro 2 segini dulu. Jangan kemana-mana, tetap pantungin RRI Pro 2 Lok Sumawe karena saya bakal balik lagi dengan info-info menarik lainnya dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kalian teman Pro 2. So stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
Kamu baru aja dengerin Berkah Ramadan, Ramadan Jadi Cuan. Kerjasama RRI dengan Asosiasi Pelaku UMKM dan IKM Apui Kota Lok Sumawe.